Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya buat kita semua, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya kedua nikmat itu, maka insya Allah membuat kita akan semakin taat kepada Allah, membuat kita akan semakin takut kepada Allah, membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Allah, membuat kita merasa diri kita ini hina, miskin, papa, ghaib, la haula wa la quwata billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menyempurnakan ciptaannya dengan akal dan fikir. Dengan akal dan fikirlah kita dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dengan adanya iman, maka berimanlah kita tentang hari pembangkitan, hari berhisab ataupun yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini saya akan menerangkan ada 5 anggota tubuh kita yang paling aktif di dalam kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu mulut, tangan, telinga, kaki, mata. Maka kelima anggota tubuh ini kita jagalah dengan baik-baik agar tidak mendapat siksa tak kala kita nanti, yaitu Allah jemput daripada ruh kita. Allah pisahkan antara ruh dengan jasad. Apabila tangan kita melakukan kebaikan, maka tangan itulah yang akan menjawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini saya akan menerangkan anggota tubuh yang diriwayatkan, telah diriwayatkan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menjemput atau mencabut seorang hamba, maka dia perintahkanlah malaikat Israel untuk menemui atau menjumpai hamba tersebut. Maka datanglah malaikat Israel itu kepada seorang hamba mukmin dari bagian mulut tersebut untuk mencabut ruhnya. Maka keluarlah ucapan dari mulut tersebut, wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut ruh dari arah ini, karena mulut ini telah lama aku gunakan untuk mengingat Allah atau membaca Asmaul Husna. Salah satu contoh Asmaul Husna, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Sebab apabila kita renungkan ini sungguh sangat nikmat sekali. Nikmat sekali kalau kita renungkan. Kita renungkanlah keadaan diri kita. Kita lihatlah batang tubuh kita ini yang gagah perkasa, tapi satu saat akan tidak mampu bergerak. Tangan tidak mampu bergerak, mata tidak mampu melihat, telinga tidak mampu mendengar, kaki pun kaku. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu kembalilah malaikat Israel kepada Allah Ta'ala dan mengadukan hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cabutlah dari arah yang lain. Datanglah malaikat Israel dari arah tangan, maka keluarlah sedekah dan berkatalah sedekah tersebut, wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut ruh dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah sering aku gunakan bersedekah, yaitu mengasihi anak-anak yatim dengan tangan ini dan menulis ilmu-ilmu agama dan memerangi orang-orang yang berbuat maksiat kepadamu, ya Allah. Lalu datanglah malaikat Israel
kepada hamba dari arah kaki. Dan berkatalah kaki, wahai malaikat Israel, bukan arahmu, bukan dari arah ini engkau mencabut ruh. Sesungguhnya dia telah aku gunakan berjalan salat berjamaah, salat Jumat, salat hari raya, dan tempat-tempat pengajian. Dan juga telah aku gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik-baik. Maka datang kembali malaikat Israel ke bagian telinga, dan berkatalah kedua telinga itu, wahai malaikat Israel, bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir. Jadi hendaklah kita ketika kita mendengar suara orang ngaji, hendaklah kita dengar secara seksama. Kita dengar juga ketika orang berzikir, orang azan. Ketika azan tiba, maka segerakanlah berhentikan aktivitas dan melaksanakanlah sholat yang 5 waktu. Lalu datanglah malaikat Israel ke bagian mata, dan berkatalah kedua mata tersebut, wahai malaikat Israel, bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab agama, melihat para ulama, dan melihat kedua orang tuaku, dan melihat orang yang soleh. Maka kembalilah malaikat Israel itu kepada Allah Ta'ala seraya berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-Mu berkata ini dan itu. Allah berfirman, wahai malaikat Israel, gantungkanlah namaku sehingga dia melihat agar ruh tersebut keluar. Maka malaikat Israel melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat Israel tadi menuliskan asma Allah, lafaz Allah di telapak tangannya, dan diperlihatkannya kepada ruh hamba tersebut. Maka keluarlah ruh tersebut lantaran melihat asma Allah, dan hilanglah rasa sakit dan kepedihan sakaratul maut ataupun nazar hamba tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi hendaklah kita berlaku baik ketika kita atas dunia, berlaku adil, jangan kita sewenang-wenang. Gunakan waktu kita untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah. Dalam firman Allah berkata, faman sarallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Maka barang siapa yang hatinya telah diterangi Allah kepada agama Islam, maka dia itu telah berjalan di atas hidayah Allah. Az-Zumar 22. Telah diriwayatkan lagi dari suatu hadis bahwa 5 perkara adalah merupakan racun yang mematikan, sedangkan 5 perkara lainnya sebagai penangkalnya. 1. Dunia adalah racun yang mematikan, sedangkan zuhud adalah penangkalnya. Harta adalah racun yang mematikan, sedangkan zakat adalah penangkalnya. Berbicara adalah racun yang mematikan, sedangkan mengingat Allah, zikrullah adalah penangkalnya. Subhanallah. Jadi sering-seringlah kita mengingat Allah. 4. Umur serta keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedangkan taat kepada Allah adalah penangkalnya. Tahun dan keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedangkan bulan suci Ramadan adalah penangkalnya. Maka setelah ruh tadi keluar daripada jasad, maka anggota tubuh dengan yang lainnya mohon pamit dengan ucapan assalamualaikum ila yaumil qiyamah.
Dan ketika badan tadi telah tidak bernyawa lagi ataupun tidak ada ruh lagi, waktu itu tinggallah tangan tanpa gerak, kedua kaki tanpa gerak, kedua mata tanpa penglihatan, kedua telinga tanpa pendengaran, dan badan tanpa ruh. Andai kata lisan tersebut tidak beriman dan hati tidak bermarifat, lalu bagaimana keadaan hamba tersebut? Di liang lahat yang tiada melihat seorang pun, tidak seorang ibu, tidak seorang ayah, tidak seorang anak, dan tidak seorang saudara, tidak seorang teman, tidak satu kasur pun, dan tidak pula selembar selimut. Kalau toh hamba tersebut tidak melihat Allah yang maha mulia, sungguhlah ia dalam kerugian yang besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selagi kita masih hidup, mari kita taat kepada Allah. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Apalagi beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka telah berkata Al-Imam Abu Hanifah, kebanyakan runtuh iman seseorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dari runtuhnya iman. Baik para pemirsa, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.